orang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita tuh beragama bermusuhan. Bahwa saya mengenang kelahiran Al-Masih ini, Natal itu. Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan salam toleransi. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada bagian ini marilah kita sama-sama menyaksikan bagaimana kegembiraan dan sukacita yang dirasakan oleh seorang keturunan Nabi yang biasanya kita kenal di Indonesia. Ini adalah seorang Habib yang ikut serta memeriahkan Natal tahun ini, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang bertanya-tanya kenapa seorang Habib ya bisa ikut serta dalam perayaan Natal ini. Oleh sebab itu marilah kita dengarkan penjelasan dari beliau ini. Dalam ruangan ibadah kita ini, yaitu saya sebutkan saja dengan panggilan Bapak Habib Zain Assegar. Boleh Pak Habib banyak berdiri sebentar. Terima kasih sudah ikut mampir datang untuk ikut hadir bersama dengan kita. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini hari saya menghadiri acara Natal bersama di Gereja Bethel Indonesia, Mawar Saron, Kelapa Gading. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan kenapa saya hadir kemari? Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia. Sebab Khalifah Allah di bumi diutus untuk segenap manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kitab suci Al-Quran juga dikabarkan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta apa? Supaya mengembirakan. Itu dalam surat Al-Imran 45. Itu dikatakan di situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita tuh beragama bermusuhan. Bahwa saya mengenang kelahiran Al-Masih ini, Natal itu bukan hak milik umat Nasrani, ini milik semuanya. Kita sebagai umat Islam juga bisa merayakan bersama. Kenapa sih kok agama harus berbeda-beda? Kita nih harus beragama, Pak. Kalau kita mau tahu agama kita itu benar, Pak, kesucian agama itu akan ditemukan di dalam hati yang penuh dengan cinta, bukan dalam hati yang penuh dengan kebencian. Nah, dengan kemari kita kalau melihat bahwasanya kalau kelahiran Al-Masih aja dikumandangkan di Al-Quran dan juga kitabnya dibenarkan dalam Al-Quran, itu berarti apa? Kita sudahlah hentikan kita ini memandang selain non-Islam itu kafir. Kita ini semua orang-orang yang beriman ingin mendekat kepada Allah. Apalagi dalam satu ayat lagi yang menjelaskan apa? Di surat Al-Hadid 27. Di mana di situ apa? Allah telah menurunkan Isa putra Maryam dan memberikan kitab Injil dan dijadikan pengikutnya apa? Sopan dan santun. Ini Al-Quran loh, mengumandangkan, menghormati pengikut Yesus atau pengikut Isa. Dan tidak ada sejarahnya, riwayatnya itu umat Nasrani itu menyakiti Nabi Muhammad. Tidak ada. Bahkan Nabi pernah minta perlindungan kepada Raja Habasah yang beriman Nasrani. Banyak hal lah. Bahwasanya kitab suci Injil itu, Taurat, itu dibenarkan dalam Al-Quran. Jadi hentikanlah kita tuh memandang mereka tuh kafir. Kita nih sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan. Tuhan tidak memaksa satu agama. Tuhan tidak memasang satu kiblat. Nah, dalam surat Al-Maidah 48 juga mengatakan apa? Tuhan tidak hendak menjadikan satu umat. Dipinta apa? Umat tuh supaya saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk itu, di hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat Natal. Di hari Natal ini Tuhan membuka pintu rahmah dan maaf bagi semua manusia. Untuk itu saya mengucapkan apa? Mohon maaf lahir batin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya bagaimana tadi Habib Kribo ini mengatakan bahwa saya sangat bergembira, saya ikut bersuka cita dalam perayaan Natal ini yang dilaksanakan oleh Gereja Bethel Indonesia. Dan dia menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa kenapa
dia harus ikut merayakan Natal ini, dan yang berkata bahwa itu semuanya tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tadi dia mengatakan bahwa merayakan Natal ini bukan kewajiban umat Kristen saja, tetapi ini adalah kewajiban semua umat manusia. Artinya bahwa semua umat yang ada di dunia ini harus merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Sebab dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, saya mau katakan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kelahirannya sungguh luar biasa sekali. Dia lahir dari seorang perawan suci Maria yang dikaruniai oleh Roh Kudus tanpa ada hubungan ya secara biologis. Dan kita tahu bahwa karya-karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia biasa seperti kita. Ya, dia datang ke dunia untuk membawa keselamatan, sebab dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang terakhir. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa sekali toleransi yang diajarkan oleh Habib Kribo ini. Dan kita bersyukur bahwa di Indonesia ini masih ada orang-orang yang seperti ini. Ya, saya mau katakan bahwa kalau orang lain sibuk mengatakan bahwa Natal itu haram, tetapi marilah kita lihat video ini, bagaimana Habib Kribo menunjukkan kepada kita bahwa toleransi itu sangat penting, bahwa perbedaan itu sangat indah sekali. Ya, berbeda bukan dalam arti kita saling membenci, berbeda bukan dalam arti kita saling menghakimi, mencaci maki. Ya, tetapi berbeda itu adalah sebagai jembatan bagi kita untuk kita bersatu, ya, untuk bisa hidup berdamai dan hidup berdampingan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kiranya kita semuanya tetap dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan juga dikabarkan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta apa? Supaya mengembirakan. Itu dalam surat Al-Imran 45. Itu dikatakan di situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan. Tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita tuh beragama bermusuhan. Bahwa saya mengenang kelahiran Al-Masih ini, Natal itu bukan hak milik umat Nasrani, ini milik semuanya. Kita sebagai umat Islam juga bisa merayakan bersama. Kenapa sih kok agama harus berbeda-beda? Kita nih harus beragama, Pak. Kalau kita mau tahu agama kita itu benar, Pak, kesucian agama itu akan ditemukan di dalam hati yang penuh dengan cinta, bukan dalam hati yang penuh dengan kebencian. Nah, dengan kemari kita kalau melihat bahwasanya kalau kelahiran Al-Masih aja dikumandangkan di Al-Quran dan juga kitabnya dibenarkan dalam Al-Quran, itu berarti apa? Kita sudahlah hentikan kita ini memandang selain non-Islam itu kafir.